Miss Amel class. Okay, today we will discuss about simple present tense. Do you know simple present tense? Tahu simple present tense apa? Ya, okay, all of you know simple present tense. Jadi, simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sering dilakukan atau berulang-ulang atau menyatakan kebenaran umum. For example, I go to school every day. I go to school every day. I adalah good, saya. Go adalah good, pergi. To go, school, sekolah. Every day, setiap hari. I go to school every day. Itu adalah salah satu contoh kalimat simple present tense yang menyatakan kegiatan yang sering dilakukan. Sering dilakukan. Atau berulang-ulang. Oke, kita akan berdiskusi tentang rumus atau formulanya. I sebagai subjek, formula. I sebagai subjek, go sebagai verb 1, to school sebagai objek, every day sebagai keterangan waktu, adverb. Ya. Kalimat negatifnya adalah I don't go to school every day. Good. Di sini kita hanya menambahkan don't. I don't. Kata kerjanya tetap menggunakan kata kerja pertama. Oke, kita berubah ke kalimat interrogatif atau kalimat bertanya. Pertanyaan. Do you, mungkin kan do I, do you, I berubah menjadi you. Do you go to school every day? Do you go to school every day? Kalimat tanyanya, formulanya do dulu, baru subjek, verb 1, objek plus adverb. Oke, sekarang kita ke kalimat positif. Si adalah dia perempuan. Oke, good. Kira-kira kalimat apa yang akan kalian bikin? Ya, ini ya. Kita tetap menggunakan go. Apa tadi go? Pergi. Ya, she goes to school every day. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Bisa tidak kalian membedakan antara ini dengan ini? Ya. Apa bedanya? Silahkan dilihat lagi antara I go to school every day dan she goes to school every day.
Okay, you got it. Go and goes. Perbedaannya adalah di kata kerja. Kata kerjanya untuk subjek I hanya menggunakan kata kerja pertama. Sedangkan untuk subjek C menggunakan kata kerja pertama ditambah dengan S atau ES. Go, I go, she goes. Ya, oke. Ini di sini ada subjek they, we, I, you. Di sini ada she, he, it, name. Name-nya satu. Kalian bisa lihat they, we, I, you plus verb 1. For example, I go. She, he, it, name. Name 1 plus verb 1 plus S or ES. Nah, Miss Amel akan memberikan tips menghafal kepada kalian yang sangat mudah, yaitu dengan cara seperti ini. Dewi Ayu tidak suka S. Si, he, it, name 1 suka S. Bagaimana? Kita bisa ulangi tipsnya? Oke. They, we, Ayu. Dewi Ayu tidak suka S. Si, he, it, name suka S. Dengan kata lain, Dewi Ayu hanya ditambah dengan kata kerjanya verb 1. Sedangkan si, he, it, name ditambah dengan kata kerja pertama ditambah S atau ES. Contohnya, she goes. Oke, kalian bisa melihat perbedaannya? Bisa, good. Kita lanjutkan. I go to school every day. She goes to school every day. Nah, untuk kalimat negatif, tadi kita sudah bahas ya. I don't go to school every day. Ya, untuk kalimat negatif di sini. She, perhatikan baik-baik. She doesn't go to school every day. Nah, apa perbedaannya? Iya, di sini ada does not. Di sini ada don't. They, we, I, you. Untuk formula kalimat negatif menggunakan do not atau disingkat sebagai don't. Nah, untuk she, he, it, name-nya satu, itu kalimat negatifnya menggunakan does not atau disingkat doesn't. She does not go to school every day. I don't go to school every day. Untuk di kalimat Dewi Ayu ini tidak ada perubahan kata kerjanya. Tetap. Ya, tetap tidak ada perubahan. Sedangkan di sini kalian bisa menganalisis. Iya, good. Di sini berubah. Kalimat positifnya ada ES-nya, sedangkan kalimat negatif tidak ada ES-nya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah diambil oleh do menjadi does not. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, kita lanjut ke kalimat interrogatif. Do you go to school every day? Apakah kamu pergi ke sekolah setiap hari? Ya. Di sini untuk kalimat interrogatif. Does she
go to school every day. Apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Does berubah ke depan, go hilang, goes-nya hilang menjadi go. Ya, untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian bisa mendapatkan kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi? Seperti ini ya. Kita ulangi lagi. Dewi Ayu tidak suka S. Si Hiit suka S. I go to school every day. She goes to school every day. I don't go to school every day. Untuk kalimat negatif. Do you go to school every day? Untuk kalimat interrogatif. Untuk yang di kelompok si, he, it, name, yaitu she goes. Kata kerja pertama ditambah es atau s. She goes to school every day. Untuk kalimat negatif, she doesn't go. She doesn't go. Tidak goes lagi ya, tapi go. She doesn't go to school every day. Untuk kalimat interrogatif, does-nya berubah ke depan. Does she go to school every day? Okay? Okay, now it's time to do the exercise. Let's do exercise. Question number 1. I blank 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 eat chicken noodle every weekend. Jawabannya apa? Ya, good. I eat tidak ditambah s atau es. I eat chicken noodle every weekend. Karena di sini kelompoknya adalah I. Dewi Ayu. Number 2. Ani blank 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 swim in the swimming pool twice a week. Ani titik-titik berenang di kolam renang 2 hari sekali. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, good. Karena Ani termasuk ke dalam kelompok si, he, it, name. Di bagian apa? Iya, si. Ani adalah perempuan tunggal. Ya, yang berjumlah 1. Sehingga di sini ditambahkan swims. Ani swims in the swimming pool twice a day. Number 3. Translate. Apakah ayah membaca buku setiap hari? Oke, apakah ayah membaca buku setiap hari? Ayah adalah kelompok si, he, it, name. Jadi untuk kalimat interrogatifnya bagaimana? Kalimat tanyanya? Ya, good. Does ayah, father, read, membaca. Read menggunakan S atau tidak? Tidak. Does father read a book every day? Sekarang kita ke question number 4. Dia, laki-laki, tidak minum dalgona kopi setiap malam. Dia, laki-laki, termasuk ke dalam kelompok mana? Ya, si, he, it, name. Jadi kalimat negatifnya bagaimana? Iya, good. He does not atau doesn't minum, drink dalgona coffee every night. Well,
Jadi, kalian sudah paham simple present tense digunakan untuk apa? Iya, simple present tense, kita ulangi lagi ya. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan. Yang pertama adalah kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah kegiatan yang berulang-ulang atau rutin dilaksanakan. Yang ketiga adalah kebenaran umum. Contohnya, matahari terbit dari sebelah timur, matahari tenggelam dari sebelah barat, matahari terbit dari sebelah timur. Bagaimana kalimatnya? The sun shines in the east. Oke, good. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan saja. Thank you very much for your attention and goodbye.